Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Akhdana Talah dengan NIM 10106230004 dari kelas TR4802 jurusan S1 Teknik Sistem Energi. Sebelumnya terima kasih kepada Budia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memperbaiki nilai dari presentasi ataupun laporan pada tugas besar analisis sistem tenaga saya. Jadi di sini saya akan membuat video terkait dengan analisis sistem tenaga tugas besarnya, yaitu analisis sistem IEEE 14 bus atau 14 bus. Jadi izin share screen ya, Bu. PT. Oke. Nah, oke, jadi di sini kita ada 3 kondisi ya, Bu. Jadi pertama mungkin kita masuk ke kondisi yaitu kondisi normal. Jadi di sini ada 3 kondisi, ada kondisi normal ketika ditambahin bebannya 25% sama ketika salah satu bus itu dicabut, yang mana di sini kita mencabut adalah bus 8 serta line yang mengarah bus ke-8 itu pastinya. Ataupun jika ada beban, kita mencabut beban tersebut di bus ke-8. Oke, jadi kita masuk ke kondisi normal. Jadi kita perhatiin pada single line diagram yang saya tampilkan di layar, itu pada kondisi normal, sistem ini beroperasi pada keadaan stabil pastinya. Angka-angka persentase yang berwarna merah yang ditampilkan di masing-masing bus, itu menunjukkan profil tegangan yang sangat baik. Itu ditunjukkan kalau sampai ke akhir bus, yaitu di 14 bus pun, itu masih di angka di atas batas aman, yaitu di atas 97%. Panah aliran daya dari generator juga terus dari line diagram itu juga terdistribusi dengan mulus menuju pusat-pusat bus yang sudah memiliki beban masing-masing jika ada bebannya. Nah, dari gambar ini kita mendapatkan data bahwa total demand atau beban aktif yang disuplai, yang mana ini kita dapatkan dari report manager yang kita sudah cetak di PDF, itu adalah 255,7 megawatt. Nah, pada aliran daya yang stabil ini, ETA mencatatkan adanya yang hilang menjadi panas di sepanjang kabel, atau di sini kita gampang kita sebut dengan sistem losses ya, itu sebesar 0,140 megawatt. Nah, angka-angka tadi 255,7 sama 0,140 itu akan jadi patokan kita atau baseline kita untuk membandingkan lah antara kondisi-kondisi yang tadi, yaitu kondisi di atas ditambah beban di masing-masing bus jika ada bebannya, yaitu ditambah 20%, sama ketika dicabut salah satu busnya, yaitu di bus 8 serta lain yang juga dicabut gitu. Nah, mungkin kita langsung masuk aja ke analisis ke kondisi kedua, yaitu ketika bebannya itu ditambah 25% ya. Mungkin insya Allah kelihatan ya. Nah, jadi di kondisi ditambah bebannya 25% di masing-masing bus ketika ada bebannya ya, itu secara visual hal pertama yang paling mencolok pastinya adalah kenaikan dari beban ini. Pastinya kenaikan beban pastilah ya. Maaf agak muter-muter. Menurunnya profil tegangan. Jadi di sini kalau misalkan kita ambil contoh ya Bu, untuk di bus 13, di bus 13 di normalnya itu di 97,92% di sini ya Bu. Nah, ketika ketika dinaikin 20%, itu ada di angka 97,39%. Nah, di sini bisa kita lihat, bisa dibandingkan lah ya. Kalau profil kenaikan beban di masing-masing bus itu berpengaruh kepada profil tegangan dari masing-masing bus juga. Walaupun selisihnya adalah hanya sekitar 0,10%, tetapi itu berpengaruh pada demand sama losses yang demand sama losses dari aliran ini. Berapa sih perbedaannya? Jadi ketika ditambah bebannya 25%, itu tercatat naik, yaitu jadi 318,5 megawatt untuk total demand-nya. Dan
tentunya imbas paling fatalnya itu dari penarikan arus yang besar ini ada pada nilai sistem lossesnya. Jadi rugi-rugi dayanya itu melonjak ekstrim dari tadi yang angkanya cuma 0,140 megawatt itu jadi 0,23 megawatt. Jadi naik secara persennya itu 68%. Itu jadi bisa ngebuktiin kalau hukum kuadrat arus itu terbukti di sini. Hukum kuadrat arus itu adalah I kuadrat R yang memberikan pernyataan bahwa penambahan beban yang linear akan menghasilkan pembekakan rugi-rugi panas yang eksponensial. Jadi pengaruh beban ini nggak cuma di ujung aja, tetapi di pertengahan ketika lagi di eh, persentase masing-masing bus itu bukan di satu bus aja, jadi keseluruhan bus itu berdampak ke masing-masingnya. Jadi di bus 12 juga kena, 13 kena, 14 kena, serta bus-bus lain yang terkena pengaruh dari penaikan beban-bebannya itu. Nah, lanjut mungkin ke kondisi bus 8 dilepas. Nah, ini mungkin penasaran nih, kan tadi dari tadi ini ditambahin bebannya. Gimana kalau kondisinya normal tapi dicabut busnya? Tapi di sini kita cabut bus 8 aja sama line yang mengarah ke bus 8 tentunya. Jadi kita lihat nih di area kanan di atas diagram ini, bus 8 itu menghilang tuh, menghilang nih. Jadi di bus 8 itu menghilang guys. Di sini harusnya kan, di sini. Nah, ini yang normal nih. Ini kan ada nih, no, bus 8. Di sini bus 8 yang hilang. Kita bikin hilang bahasanya, alias tadi yang sempat aku bilang yaitu isolasi. Namun di sini kita harus coba lihat angka di aliran dayanya nih. Di aliran dayanya. Ada diperkecil lagi nih, diperkecil, diperkecil. Nah, diperkecil. Ketika dicabut, itu kita lihat di bagian bus ini, bus 9, bus 7, sama di trafo 2. Nah, kita bisa lihat kalau angkanya itu nggak berubah, alias ya nggak berubah, alias sama gitu. Nah, jadi kalau dari datanya, data dari report manajernya, kalau total demand sama lossesnya itu sama persis, sama kondisi normal. Jadi normal, jadi normal sama ketika si bus 8 ini dicabut sama lainnya tentunya itu nggak berpengaruh ke total demand sama lossesnya. Kenapa demikian? Jadi secara kelistrikan arus itu selalu mencari jalan pintas dengan hambatan terkecil. Sama ketika mungkin dalam konteks kehidupan yaitu dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita yaitu ketika lagi jalanan macet. Jalan macet kan pasti kita harus nyari jalan pintas yang lebih cepat buat sampai ke tujuan kita. Sama ketika di listrik juga. Pasti listrik juga mengalirkan aliran daya yang ingin dituju, yaitu mungkin ke bus berapa, itu mencari ke dengan hambatan yang terkecil. Jadi karena kebetulan di sini bus 8 ini cabut, ketika aliran daya utamanya udah milih jalur dari bus 9 langsung ke bus 7, itu memutus bus 8 ini nggak ngeberi dampak gitu lah ya. Memberi dampak atau gangguan apapun ke sistemnya. Kenapa demikian juga? Jadi gampangnya adalah bus 8 ini adalah bus tanpa beban. Seperti yang kita lihat tadi di kondisi normal, bus 8 ini nggak punya beban. Jadi kalau berdasarkan data yang sudah dikirim sama Bu Dea, itu bus 8 ini tidak memiliki beban. Jadi pengaruhnya kalaupun misalkan dicabut itu tidak signifikan juga. Tapi karena konteksnya di sini dia nggak punya beban, angka yang didapat di sini eh, bakal tetap alias sama. Yang mana tadi kita bilang parameternya adalah di bus 7, 9, sama di trafo 2. Itu angkanya nggak berubah sama sekali. Jadi bisa disimpulkan kalau diputus busnya 8 ini nggak ngeberi dampak atau gangguan apapun kepada sistem gitu. Nah, selanjutnya mungkin ke bagian tabel yang udah dibuat nih. Jadi di sini aku bikin tabel ya, tabel di masing-masing kondisi buat ngemudahin
penjelasan aja sih secara ringkasnya seperti apa. Jadi kan waktu dicetak report manager kan panjang banget tuh. Tapi secara garis besarnya ini kurang lebih yang bisa dianalisis itu seperti ini. Jadi mungkin pertama kita masuk lagi aja ya ke bagian analisis kebutuhan sistem dan rugi-ruginya. Nah, di sistem keseluruhan pada sistem normal, sistem ini nyuplai daya aktif itu tadi 255,7 megawatt. Jadi pada saat kita naikkan bebannya sebesar 25%, yaitu di kondisi 2, kebutuhan dayanya itu naik secara proporsional, yaitu menjadi 318,5. Nah, tapi kita harus fokus juga pada bagian rugi-rugi daya semu atau losses-nya, tadi sistem losses kita sebutnya. Pada kondisi normal, losses daya aktifnya itu sangat kecil, hanya 0,140 megawatt. Tapi ketika dinaikkan 25%, losses-nya ini naik melonjak tajam, itu di angka 0,236. Kelihatannya perbandingannya 0,0, ya, tapi secara perbandingan itu naik 68%. Itu ngebuktiin secara langsung teori aliran daya yang tadi kita jelasin. Kalau ketika beban naik, saluran transmisi harus menarik arus listrik yang lebih besar. Nah, lanjut kita ke analisis respon generator nih, swing bus sama voltage control. Jadi di bagian generator itu kita nemuin sesuatu yang menarik nih. Jadi kita perhatiin kalau di generator 2 sama generator 3, daya outputnya ini bukan cenderung ya, mereka ini konstan. Yang di angka 160 sama di 80 itu di seluruh skenario. Nah, keduanya ini udah bekerja pada kapasitas penuh atau 100% overload. Di sini kenapa kita label overload? Jadi overload ini gampang ya, dia bukan yang berlebihan, tetapi overload ini ditandakan sebagai angka yang nggak bisa ditambah dayanya lagi. Bukan yang berlebihan, tetapi karena udah 100%, di sini secara parameter adalah 100% ini sama dengan overload. Jadi mereka ini udah kayak nggak bisa tambahin lagi gitu. Tuh. Nah, kita lihat di ketika terjadi kenaikan beban 25%, itu seluruh beban tambahan tersebut itu dilimpahin atau diserahkannya ke generator 1 sebagai swing busnya. Jadi kita bisa lihat kalau di kondisi normal itu beban gen 1 itu masih tergolong mungkin santai lah ya. Santai itu dia di angka 15,7 megawatt gitu atau di sekitar 31% dari kapasitasnya. Izin mungkin aku udah sempat kayak ada catatan dikit ya Bu, mungkin terkait angka-angkanya biar lebih enak buat jelasin gitu. Tapi begitu dimasuk kondisi kedua, beban gen 1 ini roket ekstrim ke angka 78, megawatt. Nah, hal ini ngebikin Gen 1 itu ngalami overload hingga 157,2% dan memaksanya masuk ke kondisi under excited. Yang mana berarti kenaikan beban 25% ini itu sangat fatal karena melampaui batas aman swing bus yang kita udah bikin atau kita tetapkan. Gitu. Mungkin selanjutnya ke analisis yang ketiga lagi. Yang ketiga yaitu pada bagian transformator sama tegangan busnya. Nah, kita geser ke transformator. Kenaikan beban 25% ini naikin persentase pembebanan loh. Pembebanan di ketiga trafo kita. Rata-rata naik dari berapa ya? Dari 33% jadi 41%. Nah, di sini meskipun naik, angka ini angka ini tergolong masih jauh lah ya. Jauh di bawah batas kritis trafo. Jadi trafo ini bisa kita nyatakan sangat aman gitu. Namun bisa kita lihat kalau dampaknya ini lebih terasa pada bus atau jaringan. Rata-rata tegangan jaringan kita ini sedikit turun nih dari yang awalnya 97,9%, tadi yang kita udah lihat dari simulasi, itu jadi 97,4%. Bahkan daftar bus yang berstatus marginal atau mengalami under voltage ringan itu bertambah panjang. Nah, kita bisa lihat kalau di kondisi normal itu hanya di bus 6 sama 9 hingga 16 yang bisa kita sebut sebagai marginal. Saat beban naik, bus 7 dan 8 itu jadi ikut terseret ke dalam zona marginal akibat voltage drop yang semakin besar. Gitu.
Mungkin terakhir di bagian analisis pelepasan di bus 8 lah ya. Jadi pada kondisi normal dengan kondisi 3, yaitu di pelepasan bus 8, kita bisa lihat kalau setiap angka dari kolom yang sudah saya buat, kolom 1 dan kolom 3 bernilai identik persis tanpa ada selisih 1 desimal pun. Mulai dari kebutuhan daya, losses, hingga beban tingkat generator, itu samanya semua. Itu semuanya sama gitu. Jadi secara teknik kelistrikan, ini kita tadi paparin lagi lah ya. Kita beri bukti empiris bahwa bus 8 ini berstatus sebagai no load bus. Jadi bus yang tidak memiliki beban, yang mana aliran daya utama sistem sepenuhnya lagi. Sepenuhnya itu mengalir lewat jalur lain yang impedansinya lebih kecil, yaitu di bus 9 ini langsung nih ke bus 7. Karena saluran menuju bus 8 ini hambatan lebih besar dan tidak ada beban yang meminta daya di sana, maka dari awal kabel tersebut emang udah nggak dilewatin sama arus gitu. Oleh karena itu diisolasi atau dicabutnya bus 8 ya sama sekali nggak memberikan dampak gitu. Dan pastinya membuktikan sistem memiliki redundansi. Jalur redundansi. Benar kan Ibu? Redundansi yang baik ya benar. Jadi mungkin dari tabel yang udah di resume ini secara kesimpulan besarnya, desain sistem ini memiliki keandalan trafo dan jalur redundansi yang baik seperti terbukti pada uji bus 8. Namun, sistem ini sangat rentan dari sisi pembangkitan, yaitu pada kenaikan beban 25% ini nggak boleh terjadi karena akan menyebabkan swing bus atau generator satunya ini mengalami overload kritis yang berpotensi memicu blackout pada sistem. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan dari saya. Jikalau memang kepanjangan saya minta maaf ya Bu, karena saya berusaha untuk semaksimal mungkin untuk bisa memaparkan apa yang saya bisa paparkan terkait dengan tabel ataupun kondisi-kondisinya, supaya bisa menaikkan nilai saya yang lumayan kurang ya Bu. Saya memang dari mungkin di UTS ya Bu, saya ngelihat ya di UTS saya kurang maksimal gitu. Jadi makanya nilai saya juga kurang karena memang di UTS saya nggak bisa maksimal gitu. Jadi terima kasih buat Bu Dea yang sudah memberikan saya kesempatan pada malam ini untuk bisa memperbaiki nilai saya. Terima kasih. Jikalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Jikalau ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian terima kasih. Akhirul kalam. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.